Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menggunakan dua sumber pencarian jurnal untuk melihat apakah jurnal tersebut terindeksasi baik di Scopus maupun di SSCI atau Social Science Citation Index. Langkah pertama adalah misalnya kita sudah memiliki jurnal atau jurnal tujuan, tetapi kita belum yakin apakah jurnal tersebut sudah terindeks atau status indeksasinya masih berlangsung atau tidak. Maka misalnya kita concern pada indeksasi berbasis Scopus, kita langsung saja masuk pada laman Scopus, yaitu scopus.com. Nanti kita akan diarahkan bisa auto search, bisa journal search. Ini saya sudah mengarahkan pada journal search, pencarian jurnal. Nanti kita di sini ada beberapa menu pilihan. Satu bisa memilih dengan masukkan judul title-nya, judul jurnalnya atau nama jurnalnya, atau publisher-nya, atau nomor ISSN-nya, atau pada subject area. Nah, yang kedua nanti kita bisa menggunakan SSCI dari Thomson Reuters Web of Science Group. Jadi kita melihat ini ada clarivate.com, mjl.clarivate.com. Kita klik di Google. Nanti kita bisa masukkan nama jurnalnya. Sekarang kita akan praktik dulu, misalnya kita memulai dengan memasukkan judul jurnalnya. Misalnya untuk bidang ilmu bahasa yang jurnal ASEAN Journal of Applied Linguistics. Nah, ini ada ASEAN. Nah, kita bisa lihat. Nah, kita masukkan saja nama jurnalnya, dia akan men-display, akan menayangkan, menampilkan nama jurnalnya. Setelah itu kita bisa klik ini untuk melihat. Kita bisa klik kanan atau kita langsung klik saja, sama saja. Di sini ada laporannya, set score-nya 0,3, kemudian citation index-nya ini, ada beberapa laporan dokumennya, dan ini bidangnya, yaitu bidang language and linguistics. Setelah itu kita akan diarahkan ke jurnal ini. Jadi Scopus coverage-nya itu mulai tahun 18 sampai 2020. Nah, ini ada kemungkinan jurnal ini belum di continue sampai dengan tahun ini atau sedang dalam masa review. Nah, untuk melihat bagaimana jurnal ini, maka kita bisa langsung klik source homepage. Kita klik ini, lalu kita akan diarahkan kepada laman jurnal tersebut. Jadi kita tadi ke ASEAN Journal of Applied Linguistics, maka nanti kita akan diarahkan ke laman jurnalnya. Untuk melihat, misalnya kita sudah punya artikel, punya manuskrip, kita lihat dulu scope-nya, kita lihat bagaimana submission guidelines-nya, instruction for author misalnya. Kemudian nanti kita lihat kapan dia terakhir kali terbit. Kenapa penting? Karena untuk melihat apakah jurnal itu masih berlangsung indeksasinya atau tidak. Atau kita bisa melihat dengan melihat kapan terakhir terbit, apakah jurnal itu masih beroperasi atau tidak. Bisa jadi jurnal itu pernah beroperasi, pernah memuat beberapa artikel, tapi karena satu dan lain hal dia tidak memproduksi ulang. Maka kita perlu melihat dulu. Nah, ini kita sudah masuk ke taman jurnal ASEAN Journal of Applied Linguistics yang publish oleh Hong Kong University. Nah, di sini kita lihat current isunya ternyata dia tahun 2020, yaitu bulan Maret tahun 2020. Sedangkan ini sekarang kita udah di tahun 2021, dia ada masa vakum sekitar 1 tahun. Nah, kalau untuk kasus begini, kita bisa langsung kontak editornya untuk menanyakan apakah jurnal ini masih memproduksi untuk tahun 2021, dan juga bisa kita tanyakan status di indeksasi Scopusnya. Nah, sekarang saya mau close dulu. Kita sekarang misalnya membandingkan apakah jurnal tersebut yang terindeksasi oleh Scopus juga misalnya terindeksasi oleh Web of Science atau Social Science Index. Saya copy saja dari sini artikel judul jurnalnya, kita masukkan ke sini. Ya, kita search. Nah, ternyata untuk ASEAN Journal of Applied Linguistics itu di sini kita belum masuk ya.
Jadi untuk jurnal ini ternyata belum masuk pada cakupan indeksasi oleh Social Science Index. Nah, itu untuk mengeceknya. Nah, bagaimana misalnya kita yang belum tahu tujuan jurnalnya, tetapi sudah tahu bidang apa. Jadi misalnya kita mengkaji bidang pendidikan, bidang medis, dan lain-lain, maka kita bisa milih subjek area. Nah, di sini nanti kita akan diarahkan untuk yang dikasih Scopus beberapa area yang mungkin relevan dengan background studi kita. Mulai dari agriculture, saya akan arahkan pada Arts and Humanities, misalnya untuk bidang studi Language and Linguistics. Kita klik saja Language and Linguistics ini, kemudian kita klik Apply. Nanti akan ditampilkan beberapa jurnal yang terindeksasi oleh Scopus. Nah, di sini juga ada perankingan. Misalnya kita concern, oh saya mau mencari yang kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3, atau kuartil 4. Misalnya untuk kuartil 1, kita memperkecil pencariannya, kita klik saja yang kuartil 1. Kemudian kita bisa pilih source type-nya yang jurnal saja. Lalu kita klik Apply. Maka nanti juga akan ditampilkan beberapa jurnal yang terindeksasi oleh Scopus di Q1, ya, di bidang ilmu bahasa dan linguistics. Ini juga nanti akan masuk kadang-kadang ilmu sastra, ya. Nah, ini ada beberapa contoh jurnal. Sama modelnya, nanti kita bisa klik. Misalnya kita bidangnya linguistik terapan. Mau masuk ke sini, kita klik saja bidang nama jurnal ini. Bisa kita klik kanan. Nanti kita akan diarahkan ke informasi jurnal yang kita cari. Nah, ini Scopus coverage-nya sejak tahun 80 sampai hari ini. Publisher-nya Oxford University Press. Kalau kita ingin melihat jurnal ini, maka kita bisa klik source homepage. Kita akan diarahkan pada laman jurnal yang kita pilih. Nah, ini sudah masuk. Sehingga misalnya tertarik untuk submit artikel di jurnal ini, kita tinggal baca mekanisme atau teknis submission-nya. Kemudian kita cocokkan apakah manuskrip kita itu udah cocok atau belum. Nah, kita bisa ngecek juga jurnal yang sama apakah terindeksasi di Web of Science atau SSCI. Tadi nama jurnalnya adalah Applied Linguistics. Dia akan mencari, nah ada Applied Linguistics, Oxford University Press, sama ya. Dia Web of Science Collection Social Science Citation Index. Jadi sudah terindikasi oleh SSCI. Nah, kalau di sini modelnya tidak ada rankingannya, di sini ada ranking 1, 2, 3, 4. Kalau di sini misalnya kita nggak tahu jurnalnya apa, kita pilih saja misalnya bidang kita ilmu bahasa, kita bisa klikkan keywordnya language misalnya, ya. Kemudian kita akan diarahkan ke beberapa jurnal yang terindeksasi oleh SSCI di bidang ilmu bahasa. Ini ada 776 result atau hasil dari pencarian dengan kata kunci language. Akan sangat luas sekali, ya. Jadi misalnya jurnalnya Malaysia yang 3L, Language, Linguistics, and Literature, itu sudah terindeksasi oleh SSCI tapi masuk dalam Emerging Source Citation. Biasanya yang baru masuk di data tahun 2015 ke atas. Ada juga beberapa contoh jurnal di sini, ya. Nah, misalnya kita milih ini brand and language, sama aja kita lihat view profile page-nya. Nanti biasanya kita akan diarahkan ke laman jurnal yang kita pilih. Atau kalau tidak, kita bisa klik saja nama jurnalnya untuk dilihat di Google, ya. Jadi hampir sama. Saya akan kembali ke laman awal. Jadi kalau di modal Scopus, itu kita ada pilihan memilih subjek area atau title atau publisher. Kemudian kita bisa milih kuartilnya. Misalnya saya sekarang mau kuartil 4 aja deh. Karena kuartil 1 sudah kita lihat, kita apply yang kuartil 4. Untuk bidang bahasa, di Q4 akan ada beberapa pilihan. Ini contohnya, di caranya sama dengan yang tadi.
Kalau tidak harus Scopus, maka kita bisa mencari di Web of Science atau Social Science Index. Karena indeksasi itu tidak hanya oleh Scopus, tapi juga bisa oleh Social Science Index, terutama untuk bidang-bidang ilmu sosial. Ini lebih relevan ya. Ini pengindeksasinya oleh turunannya dari Thomson and Reuters. Jadi bisa sangat reputable, tapi hanya beda pengindeks. Jadi kalau tadi Scopus, ini yang Social Science Index. Kalau mau spesifik bidangnya misalnya linguistics, kita klik saja keywordsnya, nanti dia akan mengarahkan ke beberapa bidang linguistics. Misalnya ini ya, Annual Review of Linguistics. Kalau kita linguistiknya terapan, maka kita pilih saja Applied Linguistics. Dia akan mensortir untuk melihat beberapa contoh jurnal yang terindeksasi oleh Social Science Index di bidang Applied Linguistics atau linguistik terapan. Nah, setelah itu, ingat, setelah kita memilih jurnalnya, maka kita perlu melihat IPM scope-nya, scope dari jurnalnya, apakah sudah relevan atau tidak dengan paper yang ingin kita submit. Ini cara kita melihat apakah sudah terindeksasi oleh Scopus ataupun oleh Social Science Index. Jadi bisa kita masukkan ke laman Scopus atau laman dari clavely.com untuk Web of Science atau Social Science Index. Terima kasih, semoga